Dialah yang akan menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi rasa sakinah itu bukan kita yang mencari, tidak bisa ketemu. Tapi rasa sakinah itu, ketentraman batin itu adalah karunia dari ilah. Supaya bisa digerojok kayak demikian itu, salah satu diantaranya adalah dia punya keyakinan. Keimanan kan? Ya. Tadi masuknya situ. Bahwa kita tuh ada yang mengatur. Bahwa kita itu kalau berpengetahuan luas itu di situ ada buah, pasti. Pohon, cabang, hebat. Terus sampai dengan buahnya itu tadi. Ya, buahnya itu rasa sakinah tadi dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita selalu sedih, tidak mungkin dia punya rasa sakinah, ketentraman hati tidak ada. Orang yang berprasangka buruk terhadap kehidupan ini, ayo tadi orang yang susah itu kan berprasangka buruk. Bahwa kemiskinan itu adalah azab Tuhan. Bukan, siapa tahu itu karunia. Kalau kita berprasangka baik terhadap Tuhan, alhamdulillah saya dengan miskin ini tadi. Coba pada saat Anda dalam kesulitan bersyukur dengan kesulitan itu. Nanti kan lain. Yang akan datang adalah ketentraman jiwa. Nah, kita selalu berprasangka buruk, akhirnya menjadi susah di dalam kehidupan ini. Nah, ini harus diperbaikilah ya. Sementara orang yang tadi yang saya sebutkan itu tadi, yang laki-laki yang baik ya, dalam keimanannya itu dikasih kepercayaan bahwa aku ada yang mengontrol, aku yang akan ada yang menjaga, bahwa aku ini adalah suatu umat pilihan, itu kan berprasangka baik terhadap Allah, bahwa rezeki Allah yang mengatur. Itu persangka-persangka baik terhadap Allah, ya. Apalagi di bawahnya, dan kepunyaan Allah, tentara langit dan bumi. Ya, kalau dia tentara kan, pirang suwe nih ngerahno tentara, ya, untuk membantu, memberikan kekuatan kita dalam kehidupan. Walaupun ini konteks ayat ini ada hubungannya dengan peperangan, itu kan peperangan fisik, tapi peperangan non fisik ini kan lebih berat, musuhnya gak ketok, strateginya gak kelihatan, paham ya? Nah itu, maka hadiahnya ada, masukkan laki perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Pertanyaan saya, dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka yang dimasukkan surga itu, akeh dosanya enggak? Banyak dosanya, tapi ditutupin oleh Allah karena berprasangka baik. Ngerti enggak? Pelan-pelan baca ayat ini. Makanya kalau kita ada saudara kita itu punya dosa, jangan kemudian kita ungkap-ungkap dosa dia atau dosa kita sendiri, ya, dosa atau kesalahan-kesalahan kita sendiri, ya, kemudian bangga. Tutupin, karena apa? Bukankah aku sudah menjadikan malam supaya aku tutupi kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat pada waktu siang hari, dan pada waktu malam itu aku gerujuk dan maghfirahku supaya kamu meminta ampunan kepada diriku. Bisa diikutin itu. Istilahnya mungkin kalau video buram. So apa sih? Kan ada yang pakai apa namanya, kalau maling itu di toko-toko berapa pakai apa?
CCTV itu ya kadang-kadang wajahnya kok gak ketok ya. Seperti itulah diburumkan oleh Allah. Kan tidak sulit bagi Allah, iya? Gitu. Ini ayatnya ada. Jadi dengan pengertian, tidak ada orang bersih di atas muka bumi ini. Halo, saya berikan tahu lewat YouTube ini. Apakah yang mengaku ulama-ulama dan sebagainya. Begitu Anda mengaku ulama itu menunjukkan sungguhan bahwa Anda tidak mengerti tentang keulamaan Anda. Ulama itu kan mengaku dirinya alim, ilmunya tinggi. Nah, tuh. Yang boleh begitu kan hanya Nabi. Saya Nabi, utusan Allah kan, Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada seorang pun yang mengaku dirinya ulama. Sungguhan. Karena pada zaman itu pun tidak ada majelis ulama. Ya, saya tidak nyinggung, saya membuat fakta historis, ini saintifik, ilmiah. Buktikan kepada saya, zaman Nabi itu ada namanya majelis ulama, nggak ada. Padahal kita disuruh mengikuti jejak kenabian. Karena keulamaan itu bukan pada baju, bukan pada simbol, bukan pada apalagi titel, tapi keulamaan itu adalah pada ketundukan hati, pada keluasan pengetahuan, pada perbuatan yang sesuai dengan koridor-koridor ilahi. Itu keulamaan di situ. Ulama besar betul-betul tidak akan pernah berani mencari-cari kesalahan orang. Paham? Seandainya ada orang itu salah, bukan diungkap kemudian diponis semua orang suruh mengutuk, justru ditutupin. Loh, Quran loh ini. Kenapa bangga kita? Apa yang dibanggakan? Berarti ada muatan lain. Pada saat kita menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat itu, tentu pada dirinya dulu, keluarga, baru kepada orang lain, ya, itu setelah kita jawatahkan. Bisa saja kita tahu belum pernah ngamalkan, paham ya? Maka tolong jangan pengetahuan itu disampaikan ke orang lain. Ngerti nggak? Ya. Ya, kebanyakan kan sekarang lain. Pengetahuan itulah yang oke. Pengetahuan ini tadi diperlukan karena kita akan membangun manusia secara utuh. Ya, bukan hanya jasmani, akan tetapi rohani dan jasmani. Itu tadi. Itu secara utuh. Nah, itu diperlukan pengetahuan. Ya, makanya harus menggali terus, tidak boleh berhenti. Nah, apa yang Rasulullah itu sampai bersabda, sesungguhnya aku ini tidak diutus melainkan untuk membangun akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia, hanya itu. Ya, bahwa untuk membangun akhlak itu ada di antara tata cara, salah satu di antaranya sholat, itu hanya bagian. Halo, supaya dia bisa berkomunikasi dengan ilahinya. Berarti ada pengetahuan-pengetahuan lain supaya orang itu berakhlak. Misalnya ilmu sosial, itu diperlukan. Ilmu tentang pengetahuan tentang sumber daya alam supaya tidak merusak. Ya, masih macam-macam itu tadi. Nah,
Memang diutus Nabi itu tujuannya yaitu karena manusia ini kalau dia tidak berakhlak, maka alam seisinya serta sistem bermasyarakat ini akan hancur. Sak jahat-jahatnya tikus, kalau dikatakan jahat, kemudian dia meledak jadi hama, paham ya? Sehingga makan padinya petani, itu musiman, paham? Dia meledak pada musim itu, berikutnya sudah tidak lagi, kekenyangan. Tapi kalau namanya manusia, itu kayak tikus meledak itu, terus-terusan, kalau musimi, jadi akan rusak, habis. Nah ini memperbaikinya gimana? Teori-teorian tidak bisa, kecuali teori-teori yang harus dilaksanakan, yang dikerujuk dari ilahi itu, dan itu diutus seorang nabi. Percontohan, nabi itu bukan ngomong, tapi memberikan contoh dalam keseharian, bukan hanya menyampaikan. Bayangkan ini sekarang dengan juru penerang-penerang agama, dia hanya menyampaikan, paham? Tapi belum tentu dia perbuat, kan? Belum lagi pengetahuannya yang terbatas. Nah, pada manusia itu, untuk menjadi makhluk yang berakhlak, yang pertama, pada mereka itu harus ditunjukkan, dikenalkan apa yang dinamakan kebenaran. Halo? Kebenaran. Selama kita berada di dalam kebenaran, diri kita selamat, orang lain selamat juga. Nah, sekarang yang jadi masalah di dalam masyarakat itu yang benar saja sudah banyak tidak tahu. Apa sih yang benar ini? Gak tahu. Satu contoh sekarang itu, yang Islam tuh yang mana sih? Sampai sekarang itu umat Islam sendiri tidak ngerti tentang Islam. Kemarin ada yang telepon ke saya, ini YouTube-nya Prof Ika ini berat. Berarti kalau ini dipraktekkan, kan kita merubah kurikulum secara mendasar dari TK sampai perguruan tinggi. Ya, sementara masyarakat sudah terbiasa seperti ini, kan jadi berat. Betul. Makanya bukan untuk generasi sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang. Karena generasi sekarang sudah terpolusi. Ya, sudah terstempel, buset stempel itu. Kalau istilahnya itu apa sih, anak-anak muda itu pakai tato. Sudah bertato, buset tato lu angel. Ini investasi yang akan datang. Lalu gimana caranya untuk anukan itu? Jangan gimana caranya, datang kepada saya, mari bersama-sama kita dandani. Jadi inginnya itu nada terus. Banyak di dalam masyarakat seperti itu. Nah, kebenaran ini yang harus disampaikan. Pak, kebenaran itu kan relatif, Pak, tergantung dari mana memandang. Kalau kebenaran itu relatif, maka itu bukan kebenaran namanya. Ya, akan tetapi itu yang dinamakan maybe. Kau maybe, mungkin benar, mungkin tidak. Makanya di dalam sains kan selalu mengatakan diduga, kan begitu ya. Nah, itu namanya kebenaran maybe.
Itu yang dinamakan kebenaran relatif. Belum. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah kebenaran yang hakiki dan dikomplain oleh Quran. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari aku. Yang lalu sudah pernah saya katakan, ini yang tidak pernah dicari orang, kebenaran yang dari aku ini, dari Tuhan itu tadi. Karena merasa berat untuk mencari itu tadi, berat Pak agama ini. Satu bahasa Arab, yang kedua juga harus belajar hadis. Enggak. Ajakan-ajakan. Nah, kalau orang sudah biasa berusaha untuk mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh tadi, kebenaran hakiki tadi, maka pasti akan dituntun oleh ilahinya. Itu sudah hukum, rumusnya. Seperti kepastian kalau kita masuk ke dalam air pasti basah. Karena ayatnya begitu, barang siapa bersungguh-sungguh mencari jalanku, ingin menuju kepadaku, pasti akan aku tunjukkan. Ini yang berkata adalah Allah, bukan profesor. Apalagi bukan profesor. Tapi Allah. Coba ayat itu dijadikan sebuah pintu masuk untuk dibuktikan. Ngerti nggak? Yang di dalam Quran ini tadi, dia mengimanin dengan statementku ini, kan begitu ya, bahwasanya Allah akan menunjukkan itu keimanan, dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari itu, maka akan aku masukkan ke dalam rongga dadanya itu pemahaman dan perasaan tenang, sakinah itu tadi, kebenaran. Saya alhamdulillah, anda semua yang dari luar kota, insya Allah mudah-mudahan tercatat orang yang bersungguh-sungguh, ya. Walaupun saya tahu capek, lelah Bu, sungguhan, karena sudah usia ya. Saya kemarin dari Sidoarjo saja itu 2 hari istirahatnya sudah terasa, karena macet pulangnya, Yus. Sampai batin saya teh apa tak terus gitu. Kok cek lelahnya, apalagi mungkin ibu-ibu yang kesini. Ya apa nek podo-podo bubar Bu ya. Ibu ndak kesini, saya juga tidak ke sana, kan gitu ya. Ya itu memang tantangannya di situ. Tadi pagi kalau saya ngomong dengan beberapa orang, ingat fisik ini, paham ya? Jangan diikutin. Fisik ini ingin dimanja, jangan diikutin. Dia ingin laya-laya, ingin makan enak, mikir gak gelap, itu fisik. Kalau ini sudah menjadi pola Bu, akhirnya ndak enak penampilan. Wetenge gendut, ya, wajahnya menjadi buram karena cahaya ilahi roh ndak jalan, rohaninya itu mati, tak menarik orangnya. Ya. Nah, caranya gimana? Fisik itu tadi kebono, apa istilahnya itu, mbek-mbek, bahasa Jawanya apa? Bukan di mbek-mbek, apa namanya? Diajar. Ah, istilahnya Pak Budi, diajar. Ya, jangan dimanja. Coba. Apa yang turu? Gak, aku ana gawe ndak buri. Iya? Karena apa? Wis turu aku mau. Paham ya? Itu diajar. Jalan sedikit, wah, apa ke situ jalan ya? Gak, aku tak melaku supaya dengkulku enak. Diajar. Ngantuk, tak, jangan diikutin ngantuknya. Berdiri, tak keluar, ambil oksigen, mesti hilang. Mesti hilang. Ngantuk itu satu, oksigen nggak naik, sudah lah. Bukan karena sakit. Yo, untuk maneher, dapat minta awak. Kebenaran ya? Itu. Ini baru kebenaran ya. Kebenaran adalah merupakan sifat melekat
pada makhluk yang harus ada. Harus ada. Bila lepas, maka hilanglah eksistensinya. Keberadaan makhluk itu hilang. Kalau kebenaran itu tidak ada. Contoh, ya, kalau lapar, maka perut bunyi, kurubu, itu kebenaran, berarti kekurangan energi, ya, tuh. Kalau kemudian ditahan terus, mulai ngeluh, onderdil rusak, mari ngono dikubur. Makanya melihat kayak demikian itu sudah yang melekat, perbaiki, ya. Selain manusia, kebenaran tersebut tak pernah lepas, dia tetap melekat. Angin, kebenaran begitu. Daun, dia mempunyai rumus sendiri. Kebenaran, tidak bekicot keluar sudah bisa jalan, bisa cari makan, ya. Itu tadi. Bebek keluar tanpa harus berenang sudah bisa berenang, ya. Itu sebuah kebenaran yang melekat. Sedangkan manusia masih harus ada usaha untuk melekatnya itu. Nah, di sini pada manusia harus ada usaha. Lah, nilai tambahnya manusia dibedakan dengan binatang itu di sini derajatnya, karena ada keinginan sekalipun jauh dia mau datang, itu usahanya mesti akan dituntun oleh Allah. Kalau dalam bahasa orang pondokan oleh pahala kan gitu ya. Tapi dalam bahasa intelektual itu ada yang dinamakan, kalau intelektual itu efek domino, efek ganda. Dengan begitu dia begitu, wah, efek apa namanya? Multiplier efek. Multiplier efek, bahasa anunya apa itu? Efek pelipat, ya. Kalau kita sungguh-sungguh, tak nanti kesehatannya akan bertambah, usianya akan diperpanjang. Karena apa masih dibutuhkan oleh masyarakat? Paham ya? Rezekinya tanpa diduga, ya. Ada saja dari sumber-sumber sungguhan ini. Lah, kita sudah terlalu terpola berpikir gini. Ya, tidak. Coba ini dirasakan betul. Harus ada. Contoh yang cukup spektakuler, misalnya ini, saya beri contoh yang paling gampang dalam bidang saya, ya. Yang ada di pertanian itu contoh bagaimana bercocok tanam dengan menggunakan metode bukan kita yang merubah, yang harus memasukkan banyak teknologi ke dalam kawasan itu. Paham ya? Untuk menghasilkan produk pertanian yang tinggi. Tapi bagaimana alam itu sendiri bisa dioptimalisasi potensinya untuk menghasilkan produk. Sekarang sudah alas ke sana. Di luar negeri sudah ke sana. Karena sudah ada kenyataan selama ini ada kesalahan. Untuk meningkatkan produksi pertanian, satu dia kasih pupuk. Paham ya? Begitu pupuk rusak tanah. Pestisida. Begitu pestisida membunuh seluruh binatang-binatang yang berguna pun terbunuh. Ya. Laba-laba mati, capung mati. Ya. Kan itu berguna semua. Belum lagi di air. Sudah berubah sekarang. Itu kebodohan kita. Makanya berubah. Jangan. Bagaimana alam itu sendiri menghasilkan produknya dengan potensi yang ada di situ. Sekarang sudah arah ke sana. Nah, itu kebenaran. Karena alam itu dia sendiri adalah hidup. Halo. Alam itu tidak mati. Dia hidup. Dia bernapas. Dia mempunyai kontrol sendiri yang manusia tidak pernah tahu, tidak pernah dipelajari. Nah, ilmu pengetahuan kita itu kan terbatas. Nah, sekarang makanya ada istilah back to nature, kembali kepada alam itu sendiri.
biarkan mereka. Oh, ini terjadi perubahan besar-besaran. Kebenaran ya itu. Kemudian yang kedua yang diperlukan manusia, maka terus belajar ya mencari kebenarannya. Tadi khususnya saya beritahu di dalam mempelajari keislaman kita, ya, sungguhan itu belum terjadi optimalisasi potensi Al-Quran, contoh kenabian betul-betul diambil, ditimba dari dalamnya itu untuk menjadi perilaku masyarakat. Belum. Karena masyarakat masih pada simbol-simbol itu. Ya. Contoh saja misalnya, ada kepaten. Kenapa kalau kepaten kemudian pakai peci semua ya? Loh, simbol kan? Simbol. Padahal peci itu bukan simbol Islam. Tidak seperti itu Islam. Supaya luas ya, itu tadi. Kali lagi ya. Yang kedua, kejujuran. Ini terakhir, banyak tapi yang dua ini ya, ini aja bawa pulang. Kejujuran dalam perilaku itu akan sulit sekali untuk didekati karena kompleks dan dimanis. Susah kan kita orang jujur ini gimana ngukurnya ya, bahkan diri kita itu susah ya untuk mengukurnya. Sehingga kejujuran perilaku itu umumnya bersifat kemudian. Tahu kemudian? Setelah berbuat baru kelihatan orang itu jujur atau tidak. Ini masalahnya di situ, baru bisa dilihat. Pada umumnya begitu. Ya. Terakumulasi. Nah, dengan harapannya adalah kejujuran ini harus kita coba. Apakah jujur dalam amanah, jujur dalam perkataan bahwa kita tidak tahu katakan tidak tahu, jujur dalam persaudaraan, ya. Nah, untuk menjadi orang jujur itu kita harus punya pengetahuan. Kita bergaul itu selalu saya katakan Bapak, Ibu, tidak semua orang tingkat kekerabatannya itu sama. Tahu kekerabatan ya? Misalnya dulu yang saya katakan yang terendah itu mungkin tingkat kekerabatan itu fans. Kalau dalam bahasa artis ya, fan. Tahu fans? Saya ngefan dengan si ini. Yang di fan itu belum pernah kenal. Ya. Ada tuh di YouTube saya. Saya ngefan sekali dengan Prof ini. Sopo to wong iki? Kata wong wedok mana? Mbok ya moro ngono lho maksud saya. Gitu. Ngepan. Lah itu fan. Mau diapakan dong dia ngepan saya? Ya, alhamdulillah, syukur-syukur dia mau berkenalan ya. Kalau dia datang itu menjadi kenalan kan? Ya masih belum apa-apa. Kalau sudah kenalan kemudian sering diskusi menjadi teman. Naik kan? Itu. Kalau teman sudah menimbulkan kepercayaan karena sering saling paham dan sebagainya, itu baru menjadi sahabat. Jangan kemudian fan dijadikan sahabat. Keliru. Ya, di atas sahabat baru itu namanya karib. Makanya ada karib kerabat. Karib itu yang akrab betul, biasanya saudara, kan begitu. Ya, makanya disebutkan sahabat karib. Rasul itu dengan pengikutnya zaman Rasul itu adalah para sahabat istilahnya ya, karena mereka sudah menggadaikan diri mereka itu apa yang kata Allah dan kata Rasul itulah kata saya, paham? Itu kekerabatan itu tadi.
Ya, nah ini harus seperti itu. Makanya banyak sekali amanah yang kemudian dikemplang oleh orang karena RKRI ini tidak ada. Satu contoh yang kemarin itu, koperasi Pandawa dikenjot. Siapa orang itu, duit ditaruh di, ya hilang. Ya, ya Melayu. Ya. Apalagi kalau kemudian pakai doa-doa begini untuk Allah, semua itu kebohongan semua ya. Duit are. Ya, siapa dia kan tidak tahu. Tolong ini betul-betul. Ini masalah kejujuran kan. Jangan kebiar uya, ada tingkatan-tingkatannya. Makanya di dalam Islam sampai begitu. Kalau kamu bertransaksi harus ada hitam di atas putih. Dalam rangka untuk apa? Supaya di kemudian hari. Karena kejujuran itu baru kelihatan kemudian hari. Jujur atau tidak ya. Supaya tidak ada sesuatu yang sifatnya kemudian kamu jadi bermusuh-musuhan. Itu sifatnya larem. Paham ya? Itu. Sampai masalah-masalah waris saja sebelum meninggal, maka itu harus sudah dibagikan kepada ahli waris. Namanya materi. Kenapa saudara saja bisa musuhan? Yang kemarin di TV ibunya saja dituntut. Iya. Kasusnya sih ibunya tidak baik karena saudara satu kurang berhasil, ya dia minta tolong saudaranya yang satu diutangkan. Uangnya tidak banyak, dikasihkan kepada satu. Memang anaknya satu ini memang membetik, ngemplang nggak balik, kan begitu. Ibunya yang dituntut. Nah, bayangkan di dalam keluarga ibu saja sampai, padahal ibunya sudah mendekati ajal, mentolo. Makanya Islam koridor ini tadi, ini masalah humanity. Mana hak saya, mana begitu adil, begitu indahnya di dalam ajaran Islam itu supaya kita bermasyarakat tuh enak. Ini tujuan-tujuan itu tadi. Tidak ada ajarannya. Untuk waris khusus, karena ini adalah menyangkut masalah silang sengketa yang paling parah, maka diatur secara detil. Insya Allah ini saya sampaikan, mungkin di dalam agama lain tidak sedetil tentang waris ini seperti apa yang diajarkan Islam. Bahkan di dalam hukum positif saja yang namanya waris tidak sedetil itu. Mungkin hanya dibagi rata, kan begitu ya. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada masalah waris itu, ada pengadilan agama, kan begitu. Kalau bersengketa datang ke situ, bukan kepada pengadilan umum. Karena ini transaksi masalah hubungannya dengan ritualistik keagamaan. Itu sudah ada seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi dengan dua kita bisa memperbaiki diri kita, ya, menjadi manusia yang lebih meningkat akhlakul karimahnya ya. Kita mengenal kebenaran seperti mana benar adanya dan kita diperkenankan menjadi manusia-manusia yang jujur di tengah-tengah masyarakat yang sudah kehilangan jati diri ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang datang jauh-jauh, bapak-bapak, kedatangannya, perjalanannya itu menjadi bagian daripada jihad Anda untuk mencari kebenaran. Dan Allah mempertahankan usia Anda supaya tidak cepat punah di atas muka bumi karena Anda masih diperlukan untuk masyarakat ini. Bagi mereka yang mengeluarkan materinya, mudah-mudahan dilipat gandakan sehingga Anda punya kesempatan lagi untuk berbagi dengan sesama. Bagi mereka yang punya pengetahuan sekecil apapun, mulai sejak saat ini diamalkan, sehingga dengan demikian itu akan menjadi habit Anda, dan kalau sudah menjadi kebiasaan Anda, tolong getok tularkan kepada orang lain
supaya kebenaran, kebaikan, keindahan, kedamaian di bumi pertiwi ini akan terwujud dalam waktu yang dekat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.